Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime si Mamang Botak Kinclong satu ini. Gak salah lagi, animenya adalah UPI One Punch Man. Ya kayaknya kalian mah udah tahu lah ya sama anime ini. Cuma karena season 3-nya lagi ongoing, jadi kita bahas season 1-nya dulu kali ye. Oke deh, bacotnya nggak usah lama-lama, mending kita lihat aja aksi Mamang Botak satu ini. Tapi kayak biasa sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime palanya nggak ikutan botak kayak Saitama. Tapi kalau botak terus pakai merchandise anime tetap ganteng nggak sih? Link check out ada di bio coy. Let's go. Pertimi-timi kita bakal diliatin sama sebuah kota yang hancur karena ulah monster nih, yang bikin pahlawan lain kayak Smileman dan Lightning Max tepar di medan tempur. Tapi tenang aja, karena si Mamang Botak Saitama yang lagi ngeliat berita ini bentar lagi bakal ngebantu. Oi, siapa lu ganggu baik? Botak Kinclong nih bos, sendol gong. Lu nggak takut sama gua, hah? Lu. Kok ngembang jir? Gua kasih tahu ya, Dek. Oh, sekali pukul lagi anjir. Gelo, Mamang Botak kinyis-kinyis ini ngalahin si monster tadi cuma pakai satu pukulan doang. Cuma dia bete dan bosen gitu. Soalnya semua musuhnya sekarang ini selalu kalah cuma modal sekali pukul. Abis itu kita mundur ke 3 tahun sebelumnya, dimana Saitama ini masih punya rambut dan ketemu sama monster kepiting. Tapi di saat orang-orang kabur, Saitama nggak mundur coy. Mungkin dah kesel dan bodoh amat kali ya, gegara selama ini nganggur dan lamaran kerjanya ditolak terus. Ngedenger omongan barusan, si monster nggak jadi nyerang Saitama coy. Soalnya sebelum jadi monster, nasib si kepiting juga sama kayak Saitama. Jadi ya udah deh, kepiting ini cabut. Lagian yang dia incer juga bukan Saitama, tapi bocah yang punya dagu besar yang sempat gangguin monster ini. Terus waktu Saitama ngelewatin taman, dia ketemu sama si bocah dagu besar. Hah? Bentuknya lebih mirip pelet. Sementara sebut aja bocah ini Boler. Dan bener aja, setelah ditanya sama Saitama, bocah ini tuh sempet gangguin monster kepiting. Awalnya sih Saitama kagak peduli, kenal juga kagak sama nih anak. Tapi mungkin naluri bawaan kali ya, Saitama tiba-tiba ngelindungi bocah ini. Aw. Lu tahu Larry nggak bang? Nah, muka lu mirip sama... Walau digebuk segitu kencengnya, Saitama masih berdiri sambil bilang soal cita-citanya waktu kecil, yaitu jadi pahlawan yang bisa ngalahin penjahat sekali pukul. Dan akhirnya... Wanjay, setelah monster ini dikalahin dengan ngeluarin jeroannya, kita balik ke masa sekarang, dimana Saitama berhasil wujudin cita-citanya buat ngalahin musuh sekali pukul. Tapi dia ngerasa sekarang hidupnya jadi hampa, kayak nggak ada tantangan gitu. Cuma tenang aja, karena tiba-tiba di kota ini muncul monster Titan nih. Kalau ini mah nggak mungkin sekali pukul lah ya. BTW, monster ini hasil buatan dari adik kakak. Si adik pengen jadi manusia terkuat, kakaknya maniak eksperimen. Dan setelah dikasih obat baru sama kakaknya, si adik sekarang berubah jadi manusia raksasa penuh otot. Bahkan sekali hempasan tangannya aja bisa... mantap dek. Punten bang. What the? Lu siapa woi? Dek, pukul itu si botak. Wah, salah pukul anjing. Monster ini emosi coy. Gegara Saitama, dia malah nggak sengaja mukul dan bikin kakaknya meningsoy. Kan salah lu sendiri anjir. Setelah gebukin Saitama, monster ini ngerasa setelah kakaknya meningsoy, rasanya jadi manusia terkuat tuh nggak enak. Karena jadi hampa coy. Dan tiba-tiba...
Gua bilang juga apa, nggak enak jadi OP. Ya begitulah yang dirasain sama Saitama. Emang sih dia sekarang berhasil wujudin impiannya waktu kecil. Cuma setelah punya kekuatan yang bisa ngalahin musuh sekali pukul, bayarannya ya Saitama jadi bosen karena hidupnya nggak ada tantangan lagi. Tapi di pagi harinya Saitama dibangunin sama monster yang tiba-tiba ngancurin kosannya. Dan monster ini kayaknya kuat banget coy, bahkan bisa bikin jidatnya Saitama luka. Mereka sih nyebut diri mereka monster bawah tanah. Cuma di pertarungan ini Saitama ngerasa seneng banget coy, karena akhirnya dia ngerasain gimana rasanya deg-degan waktu tarung ngelawan musuh yang kuat. Bahkan setelah para monster ini dikalahin, masih ada musuh utamanya yaitu Raja Bawah Tanah. Dan akhirnya mimpi doang anjay. Wait, tapi tenang, soalnya mimpi Saitama bakal jadi kenyataan. Karena di depan kosnya muncul si monster bawah tanah sama rajanya coy. Let's go, maju sini dek. Asulah. Abis itu Saitama ngeliat di berita soal wabah nyamuk. Dan katanya nyamuk ini bakal ngelewatin kota Z. BTW kosan Saitama ini di kota Z coy. Dan bukan nyamuk biasa, soalnya nyamuk ini bisa nyedot darah makhluk hidup sampai kering coy. Nyamuk anjing. Bro, musuh bisa sekali pukul, giliran nyamuk kagak mati-mati bejir. Abis itu kita diliatin sama si Jamet yang lagi ngejarah toko. Soalnya orang-orang pada ngungsi dan sembunyi setelah dengar kabar soal wabah nyamuk yang mengerikan ini. Cih, sama nyamuk doang takut lu pada. Mending maling gua mah. Nah, setelah si Jamet tadi dikenyot nyamuk sampai jadi ikan asin, kita diliatin sama cyborg yang namanya Genos dan juga monster nyamuk yang jadi dalang ini semua namanya... siapa sih? Ya sementara panggil aja Siti. Nah jadi Siti ini yang ngendaliin jutaan nyamuk dan bakal dihentiin sama Genos. Walaupun tangan Genos sempat buntung sebelah, tapi Genos juga berhasil buntungin kakinya Siti. Terus ngeliat lawan yang nggak main-main, Siti manggil semua nyamuk di seluruh kota buat ngumpul. Genos jelas nggak bisa ngebiarin Siti mulihin diri dong dan bakal ngebakar si monster nyamuk. Woi jengklong sini lu, bleh bleh, masuk mulut bejir. Weh apa itu cok? Ngeliat warga botak ada di sini, Genos tadinya nyuruh Saitama buat pergi, soalnya bahaya nih si monster nyamuk. Belum lagi Siti berhasil mulihin diri, terus ngebanjirin kota pakai nyamuknya. Jadi Genos terpaksa harus ngebakar semua nyamuk ini. Wow, keren. Tapi baju gua ikut kebakar su. Kok masih hidup dia bejir? Nggak cuma kaget ngelihat si Mamang botak masih hidup setelah kena apinya, Genos juga terkejoet karena Siti sekarang jadi makin kuat setelah nyerap semua darah dari para nyamuknya. Nah, di sini Genos cuma jadi samsak doang coy. Dan niatnya dia mau ngeledakin diri bareng sama monster nyamuk ini. Tapi... mantap. Apaan itu jir? Nah, ngelihat manusia se-OP ini, Genos tiba-tiba malah pengen jadi muridnya Saitama coy. Oh, oke. Assalamualaikum. Kok lu beneran dateng? Lah kan lu yang oke-oke kemarin anjir. Terus waktu ngobrol-ngobrol, Genos penasaran Saitama nih pakai item apaan dah bisa OP gitu. Kamu pakai tameng ya? Enggak. Terus itu di kepala kinclong apaan? Kulit lah. Masih muda udah botak. Ya emang kenapa kalau gua botak anjay? Abis itu Genos cerita soal masa lalunya nih. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi dulu tuh ada cyborg yang lepas kendali, ngancurin kota dan ngebunuh semua keluarganya Genos. Oi, nggak perlu oi. Nah, Genos ini satu-satunya orang yang selamat. Terus dia ketemu sama Dokter Kuseno yang ngajak Genos kerjasama buat ngemodif tubuhnya. Mereka punya tujuan suatu saat bakal ngalahin cyborg yang udah ngancurin kampung halamannya Genos. Oi, stop oi. Nah, makanya sekarang Genos ini pengen jadi muridnya. Woi, udah bacot terus lu ocobot. Ya, pokoknya di sini Genos pengen berguru lah biar makin kuat. Cuma tiba-tiba Genos ngerasain ada musuh di kosan ini. Sementara kita ke sebuah markas punya Jinus. Jadi, monster nyamuk tadi tuh buatannya Jinus coy. Dan setelah ngelihat Siti dikalahin sama Saitama, dia jadi penasaran dan pengen ngebawa Saitama ke markasnya. Weh,
kok mati temen kita, Cok? Masih ada 2 lagi ketua, biar aku saja. Genteng gua rusak, jeng. Oke. Hah, aku jadi telo. Selain monster tadi, sekarang muncul gorila bertameng, monster harimau, dan monster curut yang bikin Saitama jadi singkong. Nah, mereka ini disuruh sama Genos buat ngebawa Saitama ke markasnya yang mereka sebut dengan nama rumah evolusi. Woi, mau gua colok. Apa sih so asik? Kok bisa keluar dia, bejir? Benerin genteng gua nggak lu pada? Wah, berani juga lu. Wait, titit gua kemasukan kerikil. Udah belum? Ntar. Udah? Nah, udah. Yuk. Mati! Denzoku. Apaan itu, bejir? Apa lu lihat-lihat? Wah, kabur, cowok. Silu, Sekarang ke Genos yang juga berhasil ngalahin gorila bertameng. Terus gorila ini disuruh ngejawab semua pertanyaan. Aku adalah robot, aku tidak akan... Oi, mau jadi kayak gini lu? Wah, iya bang, gue jawab. Akhirnya si gorila cerita. Jadi, Genos si pemilik rumah evolusi tuh dulu adalah orang yang super jenius. Cuma dia punya ide yang gak didukung sama ilmuwan lain. Soalnya idenya ini terlalu resiko, yaitu bikin manusia berevolusi. Tapi karena Genos ini bocahnya obsesif banget, bodoh amat lah, nggak ada yang dukung, dia kerjain sendiri aja. Awalnya di umur 70 tahun dia berhasil bikin ramuan yang ngebuat Genos jadi muda lagi. Terus dia bikin beberapa cloning tubuhnya yang bisa ngebantu tugasnya di laboratorium yang sekarang dia namain rumah evolusi. Awalnya sih hewan yang jadi percobaan, cuma dia pengen nyoba ke manusia. Lama. Terus apa hubungannya sama gua, monyet? Ya intinya Genos tuh suka lah sama tubuhnya Saitama buat bos lu ngegay ya? Nggak gitu, botak. Ya nih, biarin gua ngomong dulu, ngapa diserobot mulu, botak anjing. Pokoknya Genos tuh pengen pakai tubuh Saitama buat penelitian terbarunya nyiptain evolusi manusia. Jadi mereka harus bergerak nih buat ngehentiin Genos. Oke, gas. Lah, sekarang yoi, warung Madura mau ada diskon. Pindah ke rumah evolusi, Genos ketar-ketir, pasukannya dibantai semua sama Saitama. Dan terpaksa dia bakal ngeluarin senjata pamungkasnya, yaitu Kabuto. Hal ini bikin para cloningnya panik karena saking bahayanya si Kabuto ini. Selain itu, Genos juga masang berbagai jebakan di tiap lantai gedung ini. Terus nggak lama kemudian Saitama sama Genos dateng nih. 1, 2, 8. Wah, banyak juga. Woi, kalem anjing, biar cepet bos. Wanjay, langsung rata gini guys. Terus Saitama sama Genos nemuin ruang bawah tanah nih. Dan di bawah sana kita diliatin sama ciptaan terkuat rumah evolusi, yaitu Kabuto. Sebenarnya ini produk gagal sih, karena kejiwaan Kabuto tuh nggak stabil, cuma modal kuat doang. Terus tahu-tahu Genos bilang, bunuh gua nggak apa-apa deh, lagian ntar dia bisa digantiin cloning yang lain. Tapi dia ada satu permintaan ke Kabuto, yaitu ngalahin Saitama buat jadi bahan eksperimennya. Terus waktu Saitama sama Genos lagi menyusuri ruang bawah tanah, mereka disambut nih sama serudukannya Kabuto. Lah, modar. Ngeliat targetnya ada di depan mata, Kabuto ini ngajak Saitama buat tarung ke tempat lain yang lebih luas. Cuma waktu mau tarung, tiba-tiba Genos nimbrung. Tapi ya begitulah, pada akhirnya Genos cuma jadi samsak doang. Oh cobot, lu nggak apa-apa? Aman bos. Das mulu jadi popcorn anjir. Ya sudahlah, mending Saitama aja deh yang ngatasin. Dan gak lama kemudian Genos ikutan nyusul. Dia juga penasaran siapa yang bakal menang. Apakah monster terkuat ciptaannya atau si botak kinclong ini? Kerasin dong bang. Bejir. Amit-amit jabang bayi. Apaan itu tadi cok? Lah belum juga gerak gua. Ya emang nggak ngapa-ngapain sih. Tapi dari instingnya Kabuto tahu kalau tadi serangannya diterusin, Kabuto sendiri yang bakal mati. Kabuto bahkan sampai keringet dingin dan heran kok bisa ada manusia sekuat Saitama. Akhirnya sekarang kita dikasih tahu latihan macam apa yang bikin Saitama bisa sekuat ini. Saitama juga bilang apapun yang terjadi mereka harus ngelakuin latihan ini setiap hari. Dengar ini adik-adik. Sekali putaran, setengah putaran. Weh, salah weh. 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, lari 100 kilo pakai Strava.
biar culture. Orang-orang jelas bengong dong. Masa iya Saitama sekuat ini latihannya gitu doang? Gak mungkin lah. Genos apalagi nih, dia sampai emosi. Lah itu kan latihan fisik biasa doang. Mana mungkin bisa jadi se-OP ini? Lah tapi emang gitu anjir. Ya walaupun gak masuk akal, tapi Saitama gak bohong kok. Emang gitu latihannya setiap hari selama 3 tahun sampai palanya jadi botak. Ngedenger omong kosong ini, Kabuto malah makin ngamuk coy. Bentuknya sekarang berubah dan kekuatannya makin gede lagi. Kabuto bilang di mode ini dia tuh bisa ngamuk selama seminggu. Dan katanya setelah ngalahin Saitama, Kabuto bakal ngobrak-ngabrik seluruh kota seminggu penuh. Apa? Wah, Saitama nyesel coy. Kenapa nggak dari tadi dia ngalahin Kabuto? Nyeselnya sih bukan karena Kabuto jadi nggak bisa dikalahin, tapi karena hari ini warung Madura diskon anjay. Ya, baru inget si botak. Kalau warung Madura hari ini lagi ada diskon. Takut keburu tutup warungnya. Tenang bang, warung Madura buka 25 jam. Hah? Serius? Gas OTW. Setelah ngelihat kejadian gak masuk akal ini, Genos akhirnya kapok main evolusi-evolusian. Dah lah, tobat aja. Mending ilmunya dipakai buat yang bener-bener aja dah. Besoknya kita diliatin sama kelompok orang botak bernama The Paradiser yang dipimpin sama Hammerhead. Mereka kayak protes gitu coy. Ngapain mereka cari uang buat cari sesuap nasi? Ya intinya ini sekumpulan pengangguran yang males kerja lah. Hapus jam kerja, gratiskan semua makanan, hidup jok. Tapi sayangnya para warga kagak ada yang ngegubris. Ngapain juga ngurusin pengangguran. Akhirnya mereka ganti strategi, yaitu nyerang kantornya Zenitsu, orang terkaya di kota ini, biar nggak ada lagi kesenjangan sosial. Setelah sampai di gedungnya, mereka langsung bos, salah gedung bos. Gak apa-apa, manusia tempatnya salah. Kita manusia, bukan nabi bos. Wah, Mujan bisa nemu bunga spider lily. Mimpi. Abis itu Saitama ngeliat berita soal kerusuhan yang dibuat sama kelompok Paradiser. Awalnya sih kagak peduli ya sama kelompok kroco gini. Cuma yang jadi masalah, anggotanya botak semua. Kalau ketemu orang botak, minggir ya guys. Bejir. Nah, panik Saitama. Citra dia jadi pahlawan sampai botak kayak gini bisa rusak sama kelompok ini. Ntar masyarakat ngiranya malah orang botak itu jahat semua. Sekarang ke kelompok Paradiser yang bikin rusuh, dan kita diliatin sama pahlawan yang pakai sepeda, yaitu Mumen Rider. Hei para perusuh, bentar parkir dulu. Apalah dia ini? Ayo maju sini, aku adalah Mumen. Oke lah, mantap. Sekarang ke tempat Zenitsu yang lagi diincar sama kelompok Paradiser. Si Sultan ini mah santai aja coy. Soalnya dia punya pengawal yang kuat, yaitu Sonic. Dan Sonic akhirnya ditugasin buat beresin masalah ini. Gak pakai lama, Sonic ketemu nih sama pasukan Plontos. Gak perlu banyak bacot, Sonic langsung bikin pala botak ini beterbangan dan nyisain si Hammerhead doang. Gak geter gua, maju lu sini. Tapi setelah Hammerhead dikalahin dan Sonic laporan ke bosnya, tahu-tahu si Hammerhead hilang coy. Wah, untung pala gua keras anjay. Terus waktu lagi kabur, kebetulan banget Hammerhead ketemu sama Saitama. Weh botak, join gua sini. Males, lu jelek. Orang lu yang mau gua bantai, baru ketemu dah bacot lu ya. Ngapain sih bang? Masih hidup dia bejir. Geli juga kagak jotosan lu. Wah emosi dong Hammerhead di roasting sama Saitama. Akhirnya dia ngeluarin kekuatan penuhnya buat ngehabisi si botak ini. Cuma ya begitulah. Bang, gua cuma pengen jadi pengangguran bang, sumpah. Ya, sana pergi, jangan nakal lagi. Oke bang, thank you. Cuma apesnya, Saitama malah ketemu Sonic yang ngejar Hammerhead nih. Dan Sonic ngiranya Saitama ini Hammerhead, gegara sama-sama botak. Bukan woi, gua Saitama, pahlawan kebenaran. Gak pernah denger? Jing, dada gua sakit. Ya bodo amat lah Saitama ini siapa. Yang penting Sonic bakal ngalahin Saitama, sekalian nyoba teknik baru ninjanya. Bejir. Maaf bang, nggak sengaja. Hah, gua nggak apa-apa. Ninja bijinya kebal. Make nih anak. Awas lu ya kalau ketemu lagi. Oke, semangat. Lah,
lu yang make botak. Sementara ke Genos yang lagi direparasi sama dokter Kuseno karena oli sampingnya bocor waktu tarung sama Kabuto kemarin. Di sini dokter Kuseno juga bakal masang tangan baru buat Genos yang lebih kuat, coy. Malam harinya di kosan Saitama, waktu ngobrol sama Genos, si botak ini galau karena gua nggak terkenal, bejir. Saitama sakit hati, coy. Soalnya tadi siang Sonic nggak kenal sama Saitama. Padahal dia ini pahlawan yang udah ngalahin banyak monster. Terus gegara kelompok Paradiser, sekarang warga malah takut sama orang botak. Ketambah di berita yang masuk TV malah si Mumen Rider ngiranya kelompok Paradiser dibasmi sama mamang sepeda ini. Terus Genos tanya, Saitama ini udah masuk asosiasi pahlawan belum? Belum. Ya jelas nggak terkenal lu botak. Soalnya masyarakat itu cuma ngakuin pahlawan yang kedaftar di asosiasi pahlawan. Abis itu Saitama sama Genos bakal daftar nih buat jadi pahlawan resmi. Sebelum lanjut, kita diliatin nih sama Hammerhead yang tiba-tiba dibantai sama dua cyborg misterius. Dan ternyata Hammerhead ini tuh cuma buat percobaan gitu, coy. Untung pala gua atos. Besoknya kita mampir ke markas asosiasi pahlawan. Mereka lagi ngebahas soal Mumen Rider yang naik ke posisi teratas kelas C dan juga penerimaan pahlawan baru. Di ujian ini lumayan banyak peserta yang ikut, coy, termasuk Saitama. Cuma dia kayak diremehin gitu sama peserta lain. Bocah botak rempeng gini bisa apa dah? Belum tahu aja mereka. Mau apa? Tes lari? Wush, easy. Angkat beban, duar 500 kilo. Tolak peluru, duar jebol. Lompat tinggi, duar nyangkut. Tes tinju, mukul tikus. Dah lah, pulang aja guys. Setelah tes selesai, Saitama ketemu nih sama Genos. Ujiannya sih mereka nggak ada masalah ya. Bahkan Genos aja langsung diterima di kelas S. Soalnya para penguji juga udah tahu soal rumah evolusi yang hancur gara-gara Genos. Nah, kalau Genos bisa kelas S, gimana sih botak OP1 ini, cok? Pasti bisa SSS++ bintang 5. Kelas C su. Lah, walaupun tes fisik Saitama mecahin semua rekor di asosiasi pahlawan, tapi kayaknya tes tertulisnya Saitama nih bosok. Jadi dia masuk ke kelas C. Terus nggak lama kemudian, peserta yang lolos dipanggil ke ruang kelas. Lah kok cuma 2, bejir? Baik anak-anak, hari ini kalian lulus. Menjadi pahlawan itu harus seperti ini. Woi botak, lu dengerin gua nggak? Ntar malam makan bekicot magetan kali ya. Sorenya guru kelas Saitama yang namanya Snack ngomel, bilang kalau Genos sama Saitama kagak sopan. Anak baru zaman sekarang belagu amat dah, gitu katanya. Cuma kata penguji, Genos sama Saitama tuh bocah hebat tahu. Emang sih Saitama kelas C, cuma dari tes fisiknya Saitama ini mecahin semua rekor. Bahkan nanti Snack yang kelas A ini bakal disusul sama Saitama. Pindah ke mamang botak, di jalan pulang Genos ngejelasin kalau asosiasi pahlawan itu dibuat 3 tahun yang lalu sama seorang sultan. Gegara anaknya diganggu monster terus diselamatin sama seseorang. Wait, oh bapaknya si dagu pelek. Abis itu Saitama sama Genos pisah soalnya beda jalan pulang. Nah, waktu lagi enak-enak jalan, Saitama tahu-tahu disamperin sama Snake yang bilangnya sih mau ujian dadakan. Tapi ngapain nih orang, cok? Oke lah, lanjut ke besok harinya aja. Kita diliatin sama Genos yang minta latihan sama Saitama. Di sini Genos minta ke Saitama buat gak nahan diri dan ngeluarin semua kekuatannya. Gua di sini, oi. Nah, di pertarungan ini Genos kayak nggak puas gitu. Soalnya Saitama nggak ngikutin peraturan, yaitu ngeluarin semua kekuatannya. Saitama ya jelas kagak mau lah. Kalau dia serius dikit aja, gini nih jadinya. Bolong, bejir. Genos akhirnya paham dia nggak bakal bisa nandingin kekuatan Saitama. Nggak kena pukulan aja tebing bisa bolong, gimana kalau kena? Jadi Rengoku ntar Genos. Pindah bentar ke pahlawan kelas A tertinggi bernama Amaimas yang ditelepon sama seseorang dan ngasih info kalau ada pahlawan baru kelas S yaitu Genos. Dan malam harinya waktu Saitama sama Genos lagi makan mie ayam, tahu-tahu Amaimas nyamperin. Kayaknya dia ini famous deh, soalnya orang-orang di warung mie ayam ini pada kenal. Terus Amaimas ngajak Genos ngobrol berdua. Gak tahu tujuannya apa, Amaimas ini cuma bilang kalau pahlawan itu adalah simbol keadilan yang sempurna, terus dia cabut.
Apa sih anjir? Ya nggak tahulah, mungkin dijelasin nanti. Setelah selesai ngobrol sama Amai Mas, Genos dan Saitama cabut pulang. Tapi di tengah jalan, tahu-tahu Genos pamit cabut duluan coy. Dan besok harinya, gua numpang sini ya bang. Hah? Gua mau numpang, nggak boleh. Oke lah kalau begitu. Singkat cerita, sekarang 5 hari setelah Saitama resmi jadi pahlawan. Tapi Genos baru ngasih info kalau pahlawan kelas C tuh punya kuota mingguan di mana mereka harus ngebasmi penjahat. Kalau selama seminggu nggak aktif, data mereka bakal dihapus dari daftar pahlawan. Hah? Emang gitu ya aturannya? Oke lah, mari beraksi. Cari penjahat, cari penjahat. Gak ada penjahat, becir. Dah lah, besok aja. One day later. Hari ini juga nggak ada penjahat, anjrit. Huh? Oh. Wow, bentar. Siapa ya? Panik, Klenik, Sonic anjing. Ya itu. Maju lu sini botak. Sorry bro, sibuk. Ipin anjing. Gua udah bilang sibuk ya. Nah itu bang penjahatnya. Tuh kan jadi dikira penjahat lu Tonic. Maksudnya lu botak. Hah? Kok gua becir? Tiba-tiba Saitama dikira penjahat sama cewek ini. Soalnya dari kemarin Saitama mencurigakan lari-lari di kota gegara cari penjahat. Nah pahlawan berotot ini namanya Tank Top Tiger, tingkat 10 besar di kelas C. Tapi akhirnya si Tank Top Tiger ini dibikin KO sama Sonic soalnya ganggu pertarungannya sama Saitama. Gak sampai situ aja, Sonic juga bikin kericuhan coy, dan bikin Saitama makin repot. Mana hari ini dia belum ketemu penjahat pula. Bentar, kan dia penjahat ya? ここにいた。 Dah aman. Sementara pindah ke markas asosiasi pahlawan, mereka lagi ngebahas markas hantu yang ada di kota Z. Tadinya pahlawan kelas S yang namanya Tatsumaki ini mau menyelidiki, cuma nggak dibolehin. Soalnya misi kayak gini tuh bukan buat pahlawan kelas S. Beda kayak kota-kota lain yang kebanyakan diawasin sama para pahlawan, kota Z ini kayaknya belum ada yang ngawasin coy. Abis itu mereka ngirim 2 pahlawan kelas A, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio, ke kota Z, tepatnya di wilayah markas hantu. Setelah sampai di lokasi, mereka berdua sempat ngeliat beberapa tempat yang hancur gegara pertarungan Saitama sebelumnya. Mereka ngiranya sih ini gara-gara monster ya, dan gak mungkin ada orang yang bisa selamat tinggal di tempat ini. Lah, belum tahu aja dia si botak ngekos di sini. Gak lama kemudian, 2 pahlawan kelas A ini ketemu monster rumput laut coy. Tapi sayangnya mereka berdua keteteran dan tepar disabet sama rumput laut. Pak Kumis juga akhirnya sadar kalau isinya monster begini, pantas aja nggak ada yang mau tinggal di tempat ini. Terus nggak jauh dari sana si monster rumput laut ketemu sama Saitama yang akhirnya bisa ketebak jadi sob, anjay. Setelah kejadian ini, markas pahlawan bingung. Selain kota Z ternyata banyak monster kuat, monster rumput laut yang sempat dilawan sama 2 pahlawan kelas A juga tiba-tiba hilang. Padahal mah udah dijadiin sob sama Saitama. Ditambah lagi, kota ini juga banyak bekas pertarungan brutal dan bangunan rusak. Gak cuma manusia yang ketar-ketir, di tengah hutan monsternya juga coy. Soalnya para monster pernah denger gosip kalau kota Z ini tuh tempat yang menakutkan buat ditinggali manusia dan monster. Kehebohan gak sampai sini doang karena besoknya asosiasi pahlawan panik soalnya bakal ada bencana besar yang melanda kota Z. Bahkan Genos sebagai pahlawan kelas S aja sampai dipanggil sama asosiasi. Tapi setelah sampai di gedung asosiasi kota Z, yang datang cuma Genos sama Mbah Bang doang. Entah kantor cabang ini terlalu jauh atau pahlawan lain pada sibuk, cuma yang paling penting mereka harus mencegah bencana nih, yaitu meteor besar yang bentar lagi bakal jatuh ke kota Z. Genos jelas OTW banter lah setelah ngedenger penjelasan barusan, dan dia mau pakai senjata barunya buat ngancurin meteor ini. Tapi tiba-tiba datang pahlawan kelas S yaitu Metal Knight. Robot doang sih sebenarnya, orangnya mah ngendaliin dari jarak jauh. Dan Metal Knight ini nggak berniat buat nyelamatin kota coy, dia cuma pengen nyoba senjata barunya doang. Tapi kalau dilihat dari senjatanya sih meteor ini bisa hancur ya. Ternyata rudal Metal Knight sama sekali nggak ngaruh ke meteor ini coy. Akhirnya gantian Genos nih yang bakal nyoba ngehentiin meteor. Cuma dia bingung, kalau berhasil dihancurin ntar pecahan meteornya ngancurin kota. Tapi kalau nggak dihancurin juga makin salah, malah hilang ntar kotanya. Nah tiba-tiba Mbah Bang dateng, terus dia bilang ke Genos buat yakin aja sama apa yang dia lakuin. Hasil akhir mah urusan nanti. Akhirnya dengan keyakinan penuh Genos bakal pakai kekuatan dari inti tubuhnya buat ngehentiin meteor ini.
Walaupun udah ngeluarin semua energi sampai habis, meteor ini masih utuh, coy. Gini doang repot lu pada. Wih, siapa nih botak? MC Bos. Oke, kelar lah ya. 3 hari kemudian berita soal meteor ini viral. Walaupun porak-poranda, tapi paling nggak kota ini nggak rusak total lah. Dan harusnya ya, Saitama dianggap pahlawan yang berjasa karena ngancurin meteor ini. Tapi di sisi lain, warga kota Z malah nganggep kalau Saitama ngerusak kota. Untungnya sih ada kabar baik, dimana Genos sama Saitama rankingnya naik. Genos yang awalnya kelas S17 naik ke S16. Terus Saitama dari C300-an ke C5. Hah, jauh banget benjir. Jauh sih emang, tapi kan sepadan sama usahanya. Soalnya Saitama bisa ngehentiin ancaman tingkat naga. Jadi di sini tuh ada beberapa tingkatan ancaman, coy. Mulai dari atas ada level dewa yang bisa musnahin manusia, ada naga yang bisa ngancurin banyak kota, ada iblis yang bisa ngancurin satu kota, dan harimau yang bisa ngilangin banyak nyawa. Abis itu Saitama cabut keluar nih buat ngeliat kotanya yang hancur. Dan gak jauh dari sana, tiba-tiba dia kedatangan tank top Tiger dan juga kakaknya yaitu tank top Black Hole. Mereka ini nggak terima gitu, coy. Setelah dengar kabar Saitama naik rank jauh banget ke C5. Terus tahu-tahu si Black Hole teriak dan ngeprovokasi warga kalau si botak Saitama ini yang udah ngerusak kota. Dia juga nyuruh Saitama buat berhenti jadi pahlawan. Dan begonya para warga terhasut, anjing. Bah Bang yang ngelihat kejadian ini pengennya bilang ke Saitama, udahlah mundur aja tak. Bukan karena kehasut, tapi karena Mbah Bang kasihan. Padahal Saitama udah nyelamatin kota, tapi pada akhirnya malah dihujat sama warganya sendiri. Terus kakak adik tank topan ini nantang gelut Saitama, coy. Cuma ya akhirnya jadi ayam sayur doang sama Saitama. Bahkan mereka sampai minta maaf karena udah nyebarin hoax kalau Saitama yang bikin kota ini hancur. Cuma Saitama sendiri malah ngebenerin omongan si tank top ini kalau emang dia yang ngancurin kota. Emang gua yang ngancurin, ngapa? Nggak terima maju sini lu botak. Kan lu yang botak, Bang. Bacot. Saitama kayak bodoh amat gitu, coy. Dia malah nerima semua tuduhan sebagai pahlawan yang ngancurin kota. Biarin aja lah, lagian tujuan Saitama jadi pahlawan kan bukan cari tenar. Karena nggak mau kejadian ini berlanjut, Genos akhirnya ngajak gurunya pulang daripada adu bacot sama SDM rendah kayak gini. Lanjut ke hari berikutnya, tiba-tiba muncul monster bawah laut di tengah kota, coy. Untungnya sih Saitama ada di sini dan ceprot. Orang-orang kaget lah, termasuk Mumen Rider yang baru datang ke TKP dan penasaran siapa sih botak kelas C ini yang bisa ngalahin monster sekali pukul doang. Gara-gara ini rank Saitama sekarang naik ke C2, coy. Dan dia ngeliat berita di mana ada monster laut yang muncul lagi di tengah kota. Cuma tenang aja, monster ini bakal diatasi sama pahlawan kelas A yang namanya Stinger. Walaupun sempat babak belur, dengan jurus pamungkasnya dia berhasil ngalahin para monster bawah laut ini. Tapi tiba-tiba muncul Deep Seeking, si raja dari semua monster bawah laut dengan tingkat ancaman harimau. Jadi Genos sama Saitama harus ikut turun tangan nih. Masih jauh nih bro, gak tahu bang, kayaknya masih. Gua duluan ya, serikiti-kiti. Abis itu kita diliatin sama Mumen Rider yang papasan sama para pahlawan kelas bawah. Mereka ini mau ngungsi gegara ancaman Deep Seeking. Terus kita diliatin juga sama Lightning Max, si pahlawan kelas A yang lagi mengintai si raja bawah laut. Ngintip-ngintip, jomoknya. Wada! Kenapa ditendang, Bang? Kaget lah, Hege. Nah, setelah Lightning Max dibikin tepar, kita diliatin nih sama tahanan penjara yaitu Puri-Puri Prisoner, si pahlawan kelas S, dan juga Sonic yang dipenjara karena sempat bikin rusuh di kota. Gak tahu gimana ceritanya mereka bisa kabur dari penjara, cuma Puri-Puri ini aslinya nggak jahat kok. Dia dipenjara karena terlalu beringas jadi pengincar batang aja. Nah, akhirnya Puri-Puri bakal maju nih ngelawan Deep Seeking karena udah macem-macem sama cowok gemasnya. Sweater Eke. Apa sih bencong ini, cok?
Wanjay, Sigma sekali. Ya walaupun rada belok, tapi masalah power mah laki banget bro. Jotosan tadi aja belum kekuatan penuh coy. Kalau kekuatan penuh begini nih. Sayang. Udah bang, gantian ya. Wadaw, apaan itu cok? Setelah puri-puri dihabisi, sekarang gantian Sonic nih yang jadi santapan buat Deep Seeking. Awalnya sih karena Sonic ini kecepatannya gokil, dia bisa ngelawan coy. Tapi karena hujan dan Deep Seeking ini makhluk laut, air ini ternyata bikin Deep Seeking makin kuat coy. Dan Sonic terpaksa harus mundur dulu. Ya walaupun sambil bugil, gegara bajunya kejambret sama Deep Seeking. Sekarang mampir ke Saitama yang kebetulan ketemu sama Mumen Rider. Bang Saitama, iya, lu siapa? Gua numpang ya, berat nggak? Aman bang. Weh, lu lihat orang bugil nggak tadi? Bentar men, kepo gua. Lah gimana ini nggak jadi numpang? Ya udahlah, mending pindah ke tempat pengungsian aja, dimana si Raja Bawah Laut tahu-tahu datang ke tempat ini coy. Surprise, mother father. Wait, kita nyerah bang. Nyerah? Boleh, tetapi tetap gua makan. Kenalin nih orang namanya All Backman, si pahlawan kelas C. Dia sadar kalau semua orang bisa mati sama Deep Seeking, makanya tadi dia nyerah. Nah, ngelihat keberanian All Backman, ya walaupun ngompol dikit, para pahlawan lain yang juga ngungsi di sini ikutan ngebantu coy. Tapi ya tetot, modar semua. Abis itu kita diliatin sama Saitama yang nemuin HP-nya Mumen Rider. Soalnya si Mamang sepeda tadi OTW banter ke pengungsian setelah dapat kabar dari pusat kalau Deep Seeking ada di sana. Terus Mumen ditelepon lagi sama pusat, cuma yang angkat Saitama. Nah kebetulan nih, karena petugas ini udah lihat hasil ujian Saitama yang mecahin rekor, dia ngasih tahu Saitama kalau Deep Seeking sekarang ada di tempat pengungsian. Mampir ke tempat pengungsian setelah para pahlawan dibikin KO, Genos tiba-tiba muncul nih. Nah kalau gini baru lawannya seimbang. Pahlawan kelas S bro, masa? Waduh, Genos di sini masih sempat ngasih perlawanan sih walaupun buntung, tapi pada akhirnya tetap bonyok juga. Ketambah badannya meleleh nih gegara. Iya. Tapi tenang aja coy, di saat Genos bakal dihajar habis-habisan, bantuan datang nih. Heh, Iwak Sepat, sini lawan aku. Ya jangan berharap banyak lah ya. Mumen Rider sendiri juga sadar kok dia nggak bakal menang. Cuma dia bocahnya gigih coy. Mau menang atau kalah nggak peduli, yang penting dia udah berusaha. Dan gara-gara ini orang-orang jadi ngasih semangat buat Mumen Rider. Semangat bang, kamu pasti bisa. Bisa meninggal. Waduh, ente bang. Bos. Weh Ocobot, kenapa lu? Woi botak. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Kalau si Mamang botak ini udah datang ya tinggal mantap, sekali hantam musuh pindah alam. Anjay. Awalnya sih para warga seneng Deep Seeking bisa dikalahin, apalagi cuma sekali tinju sama Saitama. Tapi bocah nolep muka bahlil ini malah bilang kalau itu kebetulan doang. Paling monster tadi udah capek, makanya sekali tinju doang mati. Dia juga nganggep para pahlawan gak becus, udah dibayar pakai duit pajak, masih aja gak bisa ngelindungin warga. Walaupun bocah muka nyebelin ini hampir dihantam warga gegara bacotnya keterlaluan, cuma Saitama sendiri malah bilang kalau itu bener kok. Emang monster tadi udah lemah sama pahlawan lain dan Saitama cuma hoki doang. Warga juga curiga setelah tahu si botak ini Saitama, karena ada rumor kalau Saitama ini pahlawan yang curang. Warga malah jadinya mikir kalau yang berjasa paling besar tuh pahlawan lain dan Saitama ini emang curang. Ngebiarin pahlawan lain tepar duluan biar Saitama bisa ngalahin monsternya. Emang agak anjing momen ini, tapi ya udahlah. Kita lanjut ke besok harinya. Waktu Saitama sama Genos pulang belanja, mereka dapat surat dari asosiasi yang isinya ucapan dari masyarakat. Karena Genos pahlawan kelas S, jadinya banyak yang ngefans. Kalau Saitama dapat 2 doang sih. Ada yang ngasih ucapan terima kasih sama
Ya begitulah namanya juga netizen. Cuma yang paling penting surat dari asosiasi nih. Mereka tahu kalau yang ngalahin Deep Seeking itu Saitama. Nah gara-gara ini rank Saitama sekarang tertinggi di kelas C dan disaranin buat naik ke kelas B. Saitama juga nggak nolak. Lagian di kelas C kudu menuhin kuota mingguan terus. Ribet guys. Sambil nunggu hasil ujian kita diliatin sama pahlawan yang dirawat setelah tarung sama Deep Seeking. Gantengku, sini suntik dulu. Wah, bolu sendiri sana suntik. Malam harinya Saitama pulang dari ujian dan sekarang dia naik ke B101. Terus waktu mampir ke angkringan Mang Ujang, Saitama ketemu lagi sama Mumen Rider coy. Nah, Saitama kan sempat dapat surat ucapan terima kasih tuh. Ternyata yang nulis tuh Mumen coy, karena dia kagum sama Saitama. Jangkrik, lanang cok. Besoknya kita diliatin ke sebuah tempat di mana muncul monster yang namanya Ancient King dan juga Tatsumaki, pahlawan kelas S yang bakal ngehabisi monster ini. Walaupun bodinya mini, tapi soal kekuatan mah jangan ragu coy. Aku adalah Ancient King. Halo? Iya ini lagi misi, bentar. Woi, berisik lagi telepon. Udah, teleponnya. Muka lu gede banget anjing. Bocah mini banyak gaya. Gua tuh cuma kalah sama Meteor doang. Oh, mau? Hayya. Gimana? Keren kan? Jelek ah, nggak ada Rasengan. Woi, berani lu ngejek? Oke maaf bang. Setelah diliatin sama Tatsumaki yang ngalahin Ancient King, tiba-tiba kita pindah ke dojonya Mbah Bang yang punya satu murid doang, yaitu Carangko. Dulu sih muridnya banyak, tapi gegara salah satu murid terhebatnya yang bernama Garo lepas kendali, murid lainnya jadi takut terus minggat. Akhirnya si Garo diusir sama Mbah Bang. Terus tiba-tiba mereka disamperin sama orang asosiasi, bilang kalau pahlawan kelas S ada undangan mendadak ke markas besar. Ayo ikut bang. Oke kalau maksa. Gak ada yang maksa woi. Setelah sampai di markas besar, para pahlawan kelas S jelas bingung dong sama Saitama yang ikutan datang ke sini. Siapa sih botak ini? Labubu taiki. Iya bang, ambil aja kalau mau. Gua bukan Labubu anjing. Abis itu di ruang rapat beberapa pahlawan kelas S ngumpul nih. Ada beberapa yang bolos sih, kayak Blast pahlawan kelas S pertama sama Metal Knight pahlawan kelas S6. Ada Teh Sisri Gula Batu nggak bang? Nggak diajak main minta bae lu. Nah mereka semua diundang ke sini karena katanya bumi lagi dalam bahaya. Soalnya Mbah Sibabawa mokat. Mokatnya tuh gegara dia kaget, terus batuk-batuk, minum obat, terus keselak, terus mokat. Nah Mbah Sibabawa ini tuh peramal coy. Hampir semua ramalannya itu akurat. Dan dia kaget karena menurut ramalannya bumi ini bisa hancur dalam 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan? 5 menit lagi bisa dong. Iya sih. Tapi lu siapa bejir? Untung gua di sini we anjing. Tiba-tiba markas besar asosiasi pahlawan diserang sama Sky King dan anak buahnya coy. Cuma musuh para pahlawan bukan Sky King ini, tapi nah ini dia musuhnya, makhluk dari planet lain yang tahu-tahu datang dan ngancurin kota. Kita juga diliatin nih sama pahlawan bernama Yairon yang lagi nyelamatin warga dan berhadapan sama alien muka banyak bernama Melzargard. Orang-orang di markas besar panik lah tiba-tiba kedatangan alien. Cuma mereka juga nggak bisa cepet-cepet terjun ke TKP. Soalnya markas ini tertutup baja yang kuatnya bukan main dan pintu keluarnya cuma satu. Tapi kok si botak ini udah di luar cok. Badalah, ternyata dijebol anjing. Sekarang ke Yairon yang tangannya buntung sebelah gegara kena serangannya Melzargard. Selain itu alien ini juga bisa membelah diri coy. Repotnya lagi waktu pahlawan kelas S yang namanya Atomic Samurai ini datang nolongin, Melzargard juga bisa regenerasi coy. Wah makin ribet dong. Udah mah kuat, bisa jadi banyak, regenerasinya nggak main-main pula. Oh iya BTW Atomic Samurai ini gurunya Yairon. Untungnya di sini pahlawan kelas S yang lain kayak Mbah Bang sama Metal Bat juga ikut ngebantu. Mbak Puri-Puri juga nggak mau ketinggalan nih. Tanpa basa-basi dia langsung ngehajar Melzargard. Sekarang ke Genos dan pahlawan kelas S lain kayak Tatsumaki, Darkseid, Child Emperor, dan King yang dikenal sebagai pria terkuat di bumi. Mereka ini lagi cari cara buat ngatasi bencana. Tapi bukannya nemu solusi, mereka malah adu argumentasi. Anjay pantun. Pokoknya kurang bisa diandelin lah kerjasama pahlawan kelas S ini. Mending Saitama yang nggak banyak bacot
bacot langsung beraksi buat ngobrak-ngabrik markas musuh. Dan mungkin bentar lagi dia bakal ketemu sama bos para alien ini yang namanya Boros. Wah, nggak bisa ngatur duit ya bang, makanya boros. Ngeliat ada penyusup di kapal, Boros nyamperin ruang kontrol yang dipegang sama Geryugans. Terus si Gurita lapor ke bosnya, si botak ini baru 4 menit udah ngerusakin seperempat kapal. Cuma Boros gak mau tahu gimana caranya Geryugans harus ngehentiin si botak. Permisi bang. Oi, buka oi. Nah, ngeliat ada penyusup yang brutal kayak gini, Geryugans mau minta tolong ke Melzargard. Tapi kan alien muka banyak ini juga lagi repot ngelawan Bahbang dan kawan-kawan. Akhirnya Melzargard minta buat nembakin rudal ke lokasinya biar para pahlawan ini mokat dibombardir. Tapi kayaknya bakal tetap kerepotan deh. Soalnya waktu Metal Bat lagi ngelawan tubuh Melzargard yang misahin diri, dia nangkep kelereng yang ada di tubuh alien ini. Dan setelah dipecahin, tubuh alien ini mati coy. Akhirnya ketahuan deh inti sekaligus kelemahan alien ini. Jadi mereka tinggal cari kelereng lain yang tersisa aja sampai Melzargard meningsoy. Sekarang kita ke Saitama yang kesasar di kapal alien. Berhenti atau mati. Lah, ada suara. Oi, gua nyasar, keluarnya gimana? Oh, mau pulang ya? Matu kono belok kiri lurus. Malah nyanyi woi. Ya pokoknya belok kiri. Kiri. Kanan lah. Woi, jangan. Du. Woi, stop woi. Akhirnya ketemu deh Geryugans sama si botak yang ngobrak-ngabrik kapalnya. Dan udah gak ada harapan hidup nih si Gurita. Mau pakai kekuatan telekinesis kek, telepati, teleskop, kagak ngefek bro. Apa sih ngelempar kerikil doang? Masih hidup cok. Sekarang pindah ke Bahbang dan kawan-kawan yang berhasil mecahin inti Melzargard satu persatu. Tapi di sisi lain ada alien sebut aja Tono yang ngoperasiin rudal dan udah siap buat ditembakin ke arah Bahbang dan kawan-kawan. Cuma waktu pelurunya mau ditembakin, what? Mama, aku mau pulang. Wanjai, Tatsumaki datang dan berhasil nahan semua rudal coy. Bahkan dia balikin buat nyerang kapal alien. Dan gara-gara ini Bahbang sama kawan-kawan bisa kembali beraksi buat mecahin semua intinya Melzargard. Tapi waduh, tinggal satu doang ini mbah, jangan mati. Sebelum lanjut, kita ke Saitama dulu yang bakal ketemu sama raja terakhir di kapal ini, yaitu Boros. Setelah ketemu sama Boros, Saitama tanya apa tujuan alien ini ngancurin kotanya. Terus Boros cerita, jadi dia tuh bosen coy, karena udah ngancurin berbagai planet, tapi nggak ada satupun yang bisa ngasih perlawanan. Dan suatu hari ada peramal yang ngasih wangsit kalau di sebuah planet ada makhluk yang bisa nandingin Boros dan bakal bikin Boros semangat lagi buat bertarung. Nah, setelah ngelihat Saitama, dia mulai percaya nih sama wangsitnya. Adu mekanik kah, Dek? Nah lo mampus, Boros dihajar sampai baju tempurnya ambrol. Tapi justru ini kesalahan, karena baju tempurnya Boros itu dibikin buat nutupin kekuatannya yang brutal. Karena dirusak, ya udah deh lepas semua itu kekuatan Boros. Oh gitu ya. Dah lah cok, nggak ada panik-paniknya nih orang anjing. Sebelum lanjut, kita mampir dulu ke Tank Top Master, si pahlawan kelas S yang mau ngancurin kapal alien pakai bongkahan bangunan segede gaban. Oi, lama lu, minimal ngangkat 10, Dek. Mama, aku mau pulang. Abis itu kita mampir ke Melzargard yang masih bertahan dan juga Mbah Bang yang ternyata masih hidup anjay. Pegel dikit gak ngaruh kids. Atomic Kingdom. Aduh, abis ini pijet plus kali ya. Terus kita mampir ke Genos. Di sini pahlawan kelas S yang namanya Drive Knight mau cabut. Soalnya para pahlawan bisa ngatasi masalah ini. Tapi sebelum cabut, Drive Knight bilang ke Genos buat menjauh dari Metal Knight. Karena sebenarnya Metal Knight ini tuh musuhnya Genos. Masalah di bawah dah kelar, kita pindah ke kapal nih dan ngeliat pertarungan Saitama sama Boros. Walaupun nggak terlalu banyak ngasih perlawanan, tapi Saitama sendiri juga badannya kagak ada lecet bos. Di
disembur api kek, dikasih gebukan maut kek, kagak ngefek bre. Tapi Boros ini kan makhluk agak lain ya, kekuatannya gede, bisa regenerasi. Nggak kayak Saitama yang cuma manusia, bisa luka dan staminanya bisa turun. Ngemeng mulu, udah bacotnya. Emotional damage. Nantangin nih bocah. Lah, ada di bulan gua. Wow, melayang. Amazing. Hah, akhirnya mati lu botak. Apaan botak ini, cok? Jelas plonga-plongo lah Boros. Udah dikasih jurus pamungkas, Saitama tetap aja masih hidup. Dan mau nggak mau, Boros harus all in buat ngelawan Saitama. Wanjir, pergelutan macem apa ini, cok? Mujan mana sanggup. Setelah Boros dikalahin, sebelum meningsoi dia bilang ternyata wangsitnya si peramal bener. Ada makhluk lain yang bisa nandingin kekuatannya. Tapi Boros sendiri sadar kekuatan Saitama tuh masih tersembunyi. Ini bahkan bukan sebuah pertarungan buat Saitama. Terus setelah Boros meningsoi, inti kapal ini hancur dan akhirnya kapal ini jatuh ke tanah. Abis itu kita diliatin sama Amaimax, pahlawan kelas A1 yang waktu itu sempat ngobrol sama Genos. Dia ini abis pulang syuting terus kaget kok tiba-tiba kota aja dihancur total gini. Setelah dijelasin sama apa yang terjadi, Amaimax malah ngata-ngatain pahlawan kelas S coy. Mereka dianggap nggak becus gegara nggak bisa ngatasin masalah kayak gini. Lah lu juga nggak ikutan ngebantu? Ye ganteng. Pahlawan lain jelas nggak terima dong dikatain sama Amaimax. Cuma si seleb ini bilang tahu nggak kenapa dia masih ada di rank A1? Ya biar kalau ada rank A lain yang mau naik kelas S nggak cupu kayak kelas S sekarang ini. Di tengah keributan, tiba-tiba robotnya Metal Knight datang mau ngeluting kapal alien. Genos yang ngelihat hal ini jadi keinget sama kata-kata Drive Knight kalau Metal Knight ini musuhnya Genos. Gak lama kemudian Darkseid manggil teman-teman yang lain karena dia berhasil nangkap alien. Tapi tiba-tiba nyot, tahu-tahu alien ini dibabat habis karena kata Amaimax, alien ini penjahat yang gak layak hidup. Dia juga bilang kalau kinerja mereka semua ini mengecewakan. Ngelihat hal ini, Genos ngerasa Amaimax ini sama kayak dia sebelum ketemu Saitama. Pengennya ngakil penjahat mulu. Oh iya, si botak kemana? Oh, keluar. Botak kenapa di sini lu? Lah ini dia. Saitama baru keluar setelah nyasar di kapal, terus ketemu sama Tatsumaki, disusul juga sama Genos. Heh, kelas B ngapain? Cabut yuk, lapar gua. Dicuekin anjing. Woi, sini lu pada. Bacot bet ya betina ini. Nos, maju nos. Heh, Labubu, diam atau... Oh shit, untungnya keributan ini dihentiin sama Mbah Bang yang bilang ke Tatsumaki buat jangan gelut sesama pahlawan. Oi Nos, nggak apa-apa lu. Waduh, copot bejir. Setelah kejadian ini, sekarang markas besar asosiasi dibangun ulang jadi lebih kuat. Para pahlawan kelas A ke atas juga bisa tinggal di sini. Selain itu, jalan mulai dibangun biar para pahlawan bisa turun ke setiap kota lebih cepat. Dan cerita pun... Buah kekok, gimana coy cerita hari ini? Jelas seru lah ya. Kalau nggak seru ya nggak dibikin sampai season 3 lah. Tapi gua masih penasaran deh, Saitama ini kayaknya punya keistimewaan sendiri ya. Masa latihan gitu doang bisa bikin dia se-OP ini bejir? Coba yang ikutin One Punch Man tulis di komen deh. Namanya juga MC bang. Ya itu gua tahu anjay. Oh ya, coba kalian komen juga ya, lanjut season 2 nggak nih? Oke lah, segitu dulu coy cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng kayak biasa jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.